Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafifah dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan melakukan inspeksi sanitasi air bersih. Air bersih yang saya gunakan yaitu air sumur gali. Sebelum melakukan inspeksi sanitasi sarana air bersih, kita harus mengetahui apa itu kegiatan inspeksi sanitasi. Kegiatan inspeksi sanitasi yaitu kegiatan pengamatan keadaan fisik sarana, lingkungan, dan perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi kualitas air dari sarana yang diinspeksi dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan. Adapun tujuan inspeksi sanitasi yaitu untuk mengetahui kondisi fisik sarana air bersih yang berkaitan dengan aspek sanitasi, lingkungan sarana, dan kualitas airnya. Pada video kali ini, saya akan melakukan inspeksi sanitasi pada air sumur gali. Sebelum melakukan inspeksi, kita juga harus mengetahui syarat-syarat dari sumur gali. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu lokasi 11 meter dari sumber pencemar. Yang kedua, lantainya disemen dengan kemiringan 1-5%. Yang ketiga, saluran pembuangan air limbah dengan kemiringan 2%. Yang keempat, bibir sumur minimal 80 cm. Yang kelima, dinding sumur kedap air 3 meter. Yang keenam, ada penutup. Dan yang ketujuh, ember harus digantung. Ini merupakan kondisi sumur yang akan diinspeksi. Sumur ini terletak 11 meter dari sumber pencemar. Bibir sumur 80 cm. Lantai disemen dengan kemiringan 1-5%. Saluran pembuangan air limbah dengan kemiringan 2%. Dan dinding sumur 3 meter kedap air. Sumur ini tidak memiliki penutup dan juga tidak memiliki ember. Diagnosa khusus dari sumur gali. Yang pertama, apakah ada jamban dalam jarak 10 meter dari sumur gali sebagai sumber pencemar? Jawabannya yaitu tidak. Yang kedua yaitu, apakah ada sumber pencemar lain dalam jarak 10 meter? Jawabannya yaitu ada, seperti genangan air dan adanya tempat sampah. Yang ketiga, apakah ada sewaktu-waktu genangan air dalam jarak 2 meter sekitar sumur? Jawabannya ya, karena permukaan sekitar sumur lebih rendah yang mengakibatkan sewaktu-waktu air akan menggenang. Yang keempat, apakah saluran pembuangan air rusak? Jawabannya tidak. Yang kelima, apakah lantai semen yang mengitari sumur mempunyai radius kurang dari 1 meter? Jawabannya ya. Yang keenam, apakah ada air di atas lantai semen di sekeliling sumur? Jawabannya tidak. Yang ketujuh, apakah ada keretakan pada lantai sekitar sumur yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur? Jawabannya tidak. Yang kedelapan, apakah ember dan tali timba sewaktu-waktu diletakkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencemaran? Jawabannya tidak, karena sumur ini tidak memiliki ember. Yang kesembilan, apakah bibir sumur tidak sempurna sehingga memungkinkan air merembes ke dalam sumur? Jawabannya tidak. Yang kesepuluh, apakah dinding semen sepanjang kedalaman 3 meter dari atas permukaan tanah tidak diplester sempurna? Jawabannya tidak. Selanjutnya, pengambilan sampel air sumur gali. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengambilan sampel air sumur gali. Yang pertama, botol gelap yang sudah diikatkan bersama pemberat dengan tali ataupun benang.
kedua, lilin yang digunakan untuk memflambir mulut botol setelah mengambil sampel. 3. Korek api untuk menghidupkan api lilin. Yang keempat yaitu kertas label yang sudah dilengkapi dengan tulisan lokasi, hari atau tanggal, jam, nama pengambil, dan jenis parameter yang diambil. Kertas label ini akan ditempelkan pada botol gelap yang sudah diisi sampel. Pada pengambilan sampel parameter fisik, dilakukan 3 kali pengambilan. Pengambilan yang pertama untuk pencucian, pengambilan kedua untuk pembilasan, dan pengambilan ketiga untuk sampel. Setelah botol terisi penuh, lalu tempelkan label pada botol gelap tersebut. Salin air yang ada di dalam botol gelap ke dalam gelas untuk mempermudah pada pemeriksaan fisik air. Berdasarkan air yang didapat, air tersebut jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Berdasarkan tabel formulir inspeksi air sumur gali, didapatkan 3 jawaban ya dari 10 item yang menyimpang. Jadi, tingkat pencemaran sumur gali ini yaitu sedang. Untuk tingkat resiko pencemaran sedang, perlu adanya penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang 1. Upaya mempertahankan kondisi sarana air bersih dan bila memungkinkan meningkatkan lagi kondisinya agar betul-betul memenuhi syarat. Yang kedua, upaya penanganan air bersih mulai dari pengambilan air dari sarana air bersih, pengangkutan air ke tandon air di rumah, penyimpanan air di tandon dalam rumah, memasak air sampai mendidih, dan penyajiannya. Yang ketiga, upaya untuk memanfaatkan dan memelihara sarana air bersih. Kemudian, pengambilan sampel air untuk mengetahui kualitas bakteriologis atau kualitas kimia. Untuk sarana air bersih dengan tingkat risiko pencemaran sedang, tindak lanjutnya akan disesuaikan lagi sesuai dengan hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis atau kimia. Pada pengambilan sampel parameter bakteriologis air juga terdapat 3 kali pengulangan. Pengambilan yang pertama untuk pencucian, yang kedua untuk pembilasan, dan yang ketiga untuk pengambilan sampel.
Setelah botol ditutup rapat, tempelkan label yang sudah dilengkapi dengan tulisan lokasi, waktu, nama pengambil, dan jenis parameter yang diambil.